Perlawanan Sisingamangaraja 12 melawan penjajah Belanda. Pada akhir abad ke-19, Nusantara berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda. Di Tanah Batak, seorang raja besar, Sisingamangaraja 12, menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah yang berusaha menguasai Sumatera Utara. Dengan keberanian dan strategi gerilya yang hebat, ia dan rakyatnya bertahan selama lebih dari 30 tahun, sebelum akhirnya gugur dalam pertempuran. Awal perlawanan Sisingamangaraja II Belas naik takhta pada tahun 1875, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja XI. Sejak awal, ia menolak kehadiran Belanda yang mulai menguasai wilayah pesisir Sumatera Timur, terutama di daerah Delhi dan sekitarnya. Belanda ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah pedalaman Batak yang masih merdeka dan dipimpin oleh para raja adat. Pada tahun 1878, Belanda mulai mengintervensi wilayah Batak dengan alasan menyebarkan agama Kristen dan memperluas kekuasaan kolonialnya. Sisingamangaraja XII melihat hal ini sebagai ancaman besar terhadap adat, budaya, dan kedaulatan rakyat Batak. Maka ia segera mengorganisir perlawanan. Strategi perang gerilya berbeda dengan perang terbuka yang biasa dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain. Sisingamangaraja XII menerapkan strategi perang gerilya. Ia dan pasukannya yang terdiri dari para hulu balang, panglima, serta rakyat yang setia menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam hutan-hutan lebat di sekitar Bakara, Toba, dan Dairi. Pasukan Sisingamangaraja tidak memiliki persenjataan modern seperti Belanda yang menggunakan senapan dan meriam. Namun mereka memiliki keunggulan dalam mengenal medan pertempuran. Hutan-hutan yang sulit ditembus menjadi benteng alami bagi mereka. Perlawanan ini membuat Belanda kewalahan. Berkali-kali mereka mengirim pasukan untuk menundukkan Sisingamangaraja, tetapi selalu gagal. Bahkan pada tahun 1883, Belanda mengerahkan ekspedisi militer besar-besaran untuk menghancurkan pusat pertahanan Sisingamangaraja di Bakara. Tetapi raja dan pasukannya berhasil melarikan diri dan terus melakukan perlawanan dari tempat persembunyian mereka. Tahun-tahun terakhir dan gugurnya Sisingamangaraja XII. Pada awal abad ke-20, Belanda semakin memperkuat tekanannya terhadap perlawanan Batak. Mereka menggunakan politik adu domba, menawarkan kerja sama dengan beberapa raja kecil agar melemahkan dukungan terhadap Sisingamangaraja XII. Selain itu, Belanda juga menggunakan strategi pengepungan dan blokade untuk mempersempit ruang gerak pasukan gerilya Batak. Puncaknya terjadi pada 17 Juni 1907 ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel berhasil menemukan dan mengepung Sisingamangaraja XII di daerah Pakpak Dairi. Dalam pertempuran sengit itu, sang raja bersama anak-anak dan pengikut setianya bertarung hingga titik darah penghabisan. Sisingamangaraja XII akhirnya gugur bersama putranya, Patuan Nagari, dan dua putrinya, Lopian dan Gana Sinambela. Meskipun kalah, perjuangannya tidak sia-sia. Semangat perlawanan yang ia kobarkan terus menginspirasi generasi berikutnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika kamu suka dengan konten saya, jangan lupa like dan follow dan share.